Selamat bertemu kembali di Onese Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas solusi persamaan non-linear atau sering disebut dengan akar persamaan. Di bagian video tutorial ini nanti ini akan menjelaskan pengantar saja, di mana pada topik ini nanti kita akan mencoba memahami seperti apa itu metode-metode yang dapat digunakan sebagai solusi persamaan non-linear, termasuk nanti metode terbuka seperti apa konsep kerjanya maupun nanti metode tertutup. Untuk video tutorial mengenai contoh kasus nanti penyelesaian solusi persamaan non-linear yang khusus untuk contoh kasus metode tabulasi dan metode belah tengah atau bagi dua sudah saya siapkan dalam bentuk video tutorial dalam file yang terpisah, dan Anda bisa mendapatkan filenya di bagian deskripsi. Saya sudah sertakan linknya di bagian deskripsi, nanti Anda bisa akses melalui itu. Oke, kita lihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan non-linear ini atau akar persamaan. Kita lihat di slide berikutnya. Dalam penyelesaian persoalan matematika sangat sering sekali ya digunakan metode-metode yang non-linear atau penyelesaian dengan non-linear dibandingkan dengan persamaan yang linear. Ya, kalau persamaan yang linear itu kan persamaan yang searah saja. Ya, kalau dibentuk dia dalam bentuk garis, maka linear itu sebenarnya seperti ini ya, lurus. Kalau ada sumbu X di sini, ini ada sumbu X, maka persamaan linear itu lurus seperti ini. Akan berbeda dengan persamaan yang non-linear. Nah, non-linear ini agak memiliki dua sisi ya, dimana nanti sisi negatif dan ada sisi positif ya, atau ada koordinat yang berada atau ada daerah region yang berada di daerah positif dan ada yang berada pada daerah negatif pada sumbu X. Jadi kalau Anda perhatikan di grafik atau kurva yang di slide ini, maka Anda lihat di sini ada satu sumbu X ya, ini sumbu X, dimana kalau di atasnya ini kan ini positif ya, bernilai positif, tapi kalau yang di bawah itu pasti negatif. Kemudian di dalam sumbu X ini ada sebuah fungsi X, katakanlah fungsi X ya, katakanlah ini adalah persamaannya. Lalu kemudian kurva dari sumbu X ini memotong sumbu X gitu ya. Nah, ini dia titik perpotongannya adalah ini. Nah, titik perpotongan antara fungsi dengan sumbu X itu disebut dengan akar persamaan gitu ya. Jadi akar persamaan sekali lagi adalah titik perpotongan antara fungsi X dengan sumbu X gitu ya. Jadi kalau misalnya fungsi X itu tidak bersentuhan atau tidak memotong sumbu X, maka tidak ada akar persamaan. Diingat itu ya. Jadi akar persamaan itu hanya terjadi apabila sebuah kurva dari fungsi X berpotongan dengan sumbu X, seperti pada gambar ini. Nah, Anda lihat ya, gambar ini ada fungsi X kemudian berpotongan dengan sumbu X, sehingga menghasilkan dua region yang berada pada daerah positif dan daerah negatif. Jadi ada dua gitu ya, ada daerah positif, ada daerah positif. Nanti pengaruhnya di pembahasan berikutnya ini perlu. Sehingga dikatakan bahwa
sebuah akar persamaan itu harus memenuhi fungsi fx sama dengan 0. Jadi biasanya persamaan non-linear itu harus memenuhi nilai fx itu sama dengan 0. Gitu ya. Kalau 0 berarti memenuhi persyaratan persamaan non-linear. Itu ya. Nah, kemudian perlu Anda ketahui bahwa di dalam penentuan akar persamaan, maka kalau di dalam non-linear itu biasanya terletak di antara dua titik. Tadi sudah saya sebutkan di daerah positif dan daerah negatif. Nanti makanya Anda kenali istilah ada batas atas dan batas bawah. Gitu ya. Artinya dengan batas itu ada batas bawah dan batas atas, maka kita berharap bahwa di antara dua titik itu terdapatlah sebuah akar persamaan. Gitu ya. Jadi kalau ada sebuah persamaan, kita mau mencari akar persamaan itu di mana ada posisinya. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan pada persamaan non linear. Gitu ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan fungsi x sama dengan 0. Gitu ya. Kita lihat pada slide berikutnya ini. Saya kasih contoh sebuah persamaan seperti ini. Gitu ya. Ini persamaan seperti ini. Ini juga sudah ada contoh ya di slide sebelumnya sudah ada. Jika sebuah persamaan x pangkat 2 plus 3x plus 2 sama dengan 0, maka dari persamaan ini kita harus menentukan berapa sih nilai x sehingga kita bisa mendapatkan hasil persamaannya. Gitu ya. Nah, ada banyak cara yang bisa Anda lakukan di sini ya, salah satunya pemfaktoran. Kemudian bisa juga Anda menggunakan rumus ABC ya, mengerjakannya. Nah, kita kasih contoh sederhana misalnya menggunakan pemfaktoran. Saya sudah singkat caranya ini karena saya berharap ini Anda sudah paham ya. Nah, caranya tinggal kita sederhanakan x ini sehingga nanti kita dapatkan x1 itu adalah minus 2 dan x2-nya adalah minus 1. Ya, kalau persamaan seperti biasa, kalau dua suku x maka pasti menghasilkan dua nilai x sebagai solusi penyelesaian. Nah, ini harus Anda perhatikan. Kalau di dalam persamaan non-linear nantinya, maka untuk menemukan akar persamaan dari dua akar yang kembar, maka jawabannya itu atau nilai yang ditujukan ke kita hanya satu. Tidak bisa dua, karena kenapa? Ini tadi dia berpotongan pada sumbu x. Jadi kalau saya buat seperti ini, bagaimana ya? Oke, seperti ini. Oke, kemudian dia naik seperti ini. Berarti kan ada dua titik akar di sini, dan berada pada sumbu yang sama. Karena berada pada sumbu yang sama, maka ini disebut dengan akar kembar. Maka nanti kalau hasilnya kita olah, misalnya kita selesaikan, maka kita hanya mendapatkan satu nilai, satu hasil maksudnya. Gitu ya. Jadi tidak dua-duanya. Berbeda kalau metode analitik. Gitu ya. Kalau metode analitik ya seperti ini tadi, dia akan menghasilkan dua nilai. Boleh dengan menggunakan minus 1 atau boleh dengan menggunakan minus 2. Gitu ya. Untuk menyelesaikan persamaan ini. Sehingga kita bisa mendapatkan kalau kita substitusikan nilai x1 ini misalnya minus 2 ke persamaan ini, atau fungsi ini disebut dengan fungsi ya, fungsi ya, ke fungsi ini, maka hasilnya adalah 0. Gitu ya. Jadi nilai x1 atau x2 disubstitusikan pada persamaan di atas sehingga dihasilkan, kalau kita uji ya minus 2 ini, maka dihasilkan 0. Sama. Begitu juga nanti kalau kita uji minus 1. Nah, bila nilai x1 atau x2 disubstitusikan pada persamaan di atas, maka hasilnya adalah 0. Karena memenuhi persyaratan fungsi ini, gitu ya, maka akar persamaan dari fungsi ini adalah nilai x1 dan x2. Jadi kalau sebuah nilai yang kita pilih untuk menyelesaikan ini
ketika kita substitusikan dan hasilnya adalah 0, maka nilai yang kita pilih itu merupakan fungsi X sama dengan 0. Yang ini tadi. Ini yang disebut dengan ini tadi. Fungsi X sama dengan 0. Artinya nilai X yang kita pilih itu yang ini tadi. Saya tadi ada X1, kemudian ada X2. Kita masukkan di dalam fungsinya, kita substitusikan pada fungsinya, dan hasilnya memenuhi 0, maka itu bisa disebut dengan akar persamaan. Gitu ya. Nah, itu ya, diingat ya untuk definisi dan pendekatan tentang akar persamaan. Karena di kasus ini yang kita cari sekali lagi adalah di mana posisi dari akar persamaan. Gitu ya, posisinya di mana? Gitu ya. Jadi katakan seperti graf ini tadi, itu posisinya di mana sebenarnya posisi titik ini? Kita kan nggak tahu ini posisinya. Ya. Nah, ini yang akan kita cari. Oke, nah ada beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang termasuk di dalam persamaan non-linear. Gitu ya. Ada 3 umumnya ya, kelompok besarnya, kategori besarnya ada 3. Yang pertama ada solusi analitik, jelas ya. Yang ini tadi, yang ini kita selesaikan dengan solusi analitik sehingga kita dapatkan akar dari persamaannya, misalnya -2 atau -1. Ini cara dari analitik ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa analitik itu atau solusi analitik merupakan teknik atau metode yang mengerjakan matematika itu atau persoalan matematik dengan formulasi-formulasi yang sudah baku atau rumus-rumus yang sudah ditetapkan, sudah baku ya, rumus aljabar yang sudah baku. Jadi kita menyelesaikannya dengan itu. Boleh persamaan non-linear, boleh dengan itu analitik. Cuman negatifnya kemarin, sisi negatifnya rumit ya, rumit dan membutuhkan proses yang sangat lama. Ada juga solusi grafis ya. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal, itu tadi adalah solusi grafis. Yang ini kita bisa menentukan posisi ini di mana ada ya. Kita bisa menetapkan nilai-nilai atas dan nilai bawahnya sehingga bisa kita kalkulasikan bahwa posisinya di sini. Gitu ya. Jadi contoh misalnya saya tetapkan di sini nilainya x0, kemudian ada xn. Maka bisa disebutkan penyelesaiannya titik atau akar persamaannya itu ada di antara x0 dan xn. Gitu ya. Jadi ada pendekatannya. Sekali lagi, metode numerik tidak berbicara tentang solusi real atau solusi solusi pasti, tetapi berbicara tentang hampiran atau pendekatan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya numerik mengatakan bahwa hasilnya itu berada di antara x0 dengan xn, selagi memenuhi estimasi yang diberikan ditetapkan, maka itu bisa diterima. Beda dengan analitik. Kalau analitik berbicara nilai yang pas. Gitu ya. Nah, seperti ini tadi. Nilainya untuk persamaan X pangkat 2 tambah 3X tambah 2. Nilai akar persamaannya adalah -2. Nggak boleh lebih. Kalau mungkin yang lain salah, error. Jadi angka pasti. Jadi dibedakan ya. Makanya kita belajar kemarin dasar dari metode numerik itu seperti apa. Gitu ya. Jadi solusi analitis, solusi grafis. Nah, kita ke sini. Ke metode numerik. Jadi kitanya di sini. Gitu ya. Nah, metode numerik ini untuk menyelesaikan persoalan non-linear dengan metode numerik bisa diselesaikan dengan ini. Nah, dan lihat di sini ya. Sorry. Ya. Oke. Nah, ini. Ada 2 kategori utama. Ya. Jadi, ada metode terbuka. Kemudian ada yang tertutup ya, metode terbuka dan tertutup. Nanti kita bahas seperti apa metode tertutup itu. Kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas seperti apa metode terbuka ya. Nanti di sini akan kita berikan perbedaannya, karakteristik dari keduanya seperti apa. Ada metode terbuka dan ada metode tertutup. Nah, yang lebih tua itu yang ini, metode tertutup gitu ya.
pengembangan selanjutnya ada metode terbuka. Nah, dasarnya ini, makanya kita pelajari dulu dasarnya ini. Nah, dibagi-bagi lagi. Metode tertutup ini terbagi lagi. Ya, kalau metode tertutup itu penyelesaian dengan apa? Ada metode tabulasi. Nah, ada metode belah dua atau biseksi atau belah tengah, ini biasanya disebut ya. Kemudian ada metode regula falsi. Kalau metode terbuka itu ada scan, metode scan, Newton, Raphson, kemudian ada iterasi sederhana. Gitu ya. Nah, nanti kalau sempat kita akan mensimulasikan dua ini, dan teoritisnya akan kita bahas ini yang dua. Nanti minggu depan mungkin regula falsi, gitu ya. Nah, metode tabulasi sebenarnya sudah kita awali ya, sudah saya awali di pertemuan kedua kalau tidak salah itu di Excel, bahwa kita akan mempartisi penyelesaian persoalan matematika itu dalam bentuk tabel. Jadi kita buat tabelnya, makanya disebutnya metode tabulasi. Jadi buat dalam bentuk tabel, penyelesaian dalam bentuk tabel. Gitu ya. Nanti kalau Anda lihat juga simulasinya, nanti ini ada tabelnya nanti. Ya. Nah, belah dua juga nanti seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu. Di metode tertutup yang paling tua itu nanti adalah metode tabulasi. Jadi semua metode yang masuk dalam metode tertutup itu dasarnya dari metode tabulasi. Jadi kita harus paham terlebih dahulu dasarnya metode tabulasi. Gitu ya. Makanya sengaja saya pilih ini, harus kita pahami terlebih dahulu metode tabulasi itu seperti apa, baru kita lanjutkan nanti yang lain. Oke, jadi metode tabulasi dan metode belah dua nanti akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi ini ya hierarki dari munculnya metode terbuka dan metode tertutup itu seperti ini. Ya, nanti bisa Anda lihat lagi di slide. Nah, kita lihat seperti apa sih yang dimaksud dengan metode tertutup. Gitu ya. Oke, sebelum itu kita lihat karakteristik dari keduanya tadi dulu. Nah, oke, karakteristik dari metode tertutup dan metode terbuka. Gitu ya. Jadi secara global tadi ya, semua teknik-teknik atau metode untuk menyelesaikan persoalan non-linear itu dikategorikan dua, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau tertutup ini dia membutuhkan dua, nilai awal dan nilai akhir, atau sering disebut di sini apa namanya, selang ya. Selang atau nilai batas atas dan batas bawah, atau disebut dengan A dan B. Katakanlah seperti itu. Boleh nanti variabel yang lain misalnya X dan N, boleh, terserah, itu hanya variabel. Dibutuhkan nilai awal dan nilai akhir. Gitu ya. Jadi contoh ya, saya gambarkan lagi, saya simulasikan supaya Anda bisa mendeskripsikan ini. Saya buat di sini ada X, sumbu X ya. Kemudian ada kurva di sini. Nah, kurvanya ini berpotongan kan di sini. Oke ya. Jadi kita sudah tahu ini adalah akarnya ya. Mau kita cari yang ini. Nah, bagaimana misalnya kita menentukan posisi ini dengan metode tertutup? Nah, dengan metode tertutup maka kita harus membuat dua buah nilai, di mana dua buah nilai itu harus mengurung ini, mengurung akar yang mau kita cari itu. Misalnya kita tetapkan di sini. Di sini ada A, kemudian di sini ada B. Nah, perhatikan sekarang di antara A dengan B kan sudah ada akar. Berarti artinya akar itu sudah terkurung di dalam interval A dan B. Berarti kan sudah mendekati. Kalau ditanya di mana ada titik kurvanya, di antara A dan B. Makanya dibutuhkan di sini memerlukan selang A B yang memuat akar. Gitu ya. Tetapi dengan syarat, ini ada syaratnya nih. Fungsi FA yang kita tentukan itu kalau dikalikan dengan fungsi B, hasilnya harus lebih kecil dari 0. Jadi tidak sembarang juga kita buat, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada nilai fx ya, misalnya fx x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0, maka nilai yang kita pilih sebagai nilai A dan nilai B, kalau sudah kita substitusikan ke fungsi ini dan hasil perkalian antara fungsi A dengan fungsi B ini lebih kecil dari 0, maka selang-selang itu boleh kita gunakan. Gitu ya.
Tapi kalau tidak nanti, tidak memenuhi syarat ini, maka nggak boleh nilai itu. Itu ya, nggak boleh kita gunakan. Ya. Nah, nanti ada contohnya kita buat. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau metode terbuka dia tidak perlu itu selang awal dan selang akhir itu apa, nilai awal dan nilai akhir tidak perlu. Dia hanya membutuhkan tebakan nilai awal. Berapa sih nilai awalnya? Nah, itu dia kalau metode terbuka. Nah, selain itu, kalau metode tertutup ini, nah ini dia selalu berhasil menemukan akar. Nah, ini kelebihannya ini si metode tertutup ini. Dia selalu menemukan akar. Sudah jelas. Begitu kita buat tadi selangnya ini A dan B, maka pasti kita temukan akar ini. Dia pasti berada di situ. Gitu ya. Coba kalau tidak kita buat tadi nilai awal dengan nilai akhir, maka bingung kita. Akarnya ada di mana coba? Gitu ya. Nah, itu makanya salah satu kelebihan dari metode tertutup adalah selalu berhasil menemukan akar. Tapi kalau metode terbuka terbalik ya, tidak selalu berhasil menemukan akar. Gitu ya. Nah, kemudian kalau metode tertutup ini kerjanya lambat. Nah, jadi makanya perlu ya semua nanti metode-metode tertutup itu harus dikembangkan. Lambat sekali, banyak sekali langkah iterasi nanti yang akan kita lakukan. Nanti kita simulasikan. Nanti ada contoh saya kasih dan itu langkahnya nanti banyak. Gitu ya. Memang dapat kita mendapatkan akarnya tetapi langkahnya banyak. Ya. Nah, ini kita selesaikan dengan komputasi, apalagi kalau Anda selesaikan secara manual. Gitu ya. Sedangkan kalau metode terbuka di sisi efisiensi kecepatan pencarian akar, maka metode terbuka itu lebih cepat konvergen. Artinya hasil yang dia dapatkan itu lebih cepat sama dengan hasil yang diharapkan. Kalau tadi tertutup lambat dia, kalau terbuka cepat. Nah itu ya, jadi metode tertutup dan terbuka ada ya sisi negatifnya, ada juga sisi positifnya, atau ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, jadi dari karakteristik ini bisa nanti Anda bedakan metode tertutup itu kelebihannya, kekurangannya apa, begitu juga metode terbuka. Gitu ya. Nah, metode tertutup. Nah, kita lihat ya, kita uraikan satu persatu. Metode tertutup itu seperti apa? Nah, tadi sebenarnya di awal sudah saya singgung ya, bahwa metode tertutup itu akan mengurung akar itu, akar yang mau kita cari itu ke dalam dua nilai. Gitu ya. Makanya disebutkan di sini metode tertutup itu pasti membutuhkan dua nilai tebakan awal, misalnya x0 dan xn, di mana kedua nilai tersebut harus mengurung akar yang akan kita cari. Nah, ini tadi akar yang mau kita cari adalah ini yang titik merah ini. Kemudian kita harus menentukan nilai tebakan awal. Kira-kira dia berada di mana? Jadi kita tentukan dua nilai, di mana nilai itu harus mengurung akarnya, jangan di sini. Jadi kalau ini kan Anda lihat ini x0 dan x1, di antara x0 dan x1 kan terdapat akar. Gitu ya. Tapi coba dibayangkan ya, dibayangkan. Bagaimana misalnya kalau saya buat di sini ada xn. Kemudian grafiknya ini. Antara x0 dengan xn ada nggak akar? Gak ada ya, berarti kan salah ini, gitu ya. Artinya sekali lagi makanya dibuat di sini membutuhkan nilai tebakan awal, di mana kedua nilai tersebut harus mengurung akar. Jadi jangan Anda letakkan di sini x0 dengan xn, ini gak ada akarnya di sini. Akarnya kan di sini yang mau kita cari, gitu ya. Nah, harus di antara nilai itu, di antara nilai awal dengan nilai akhir, disitulah Anda letakkan dua nilai tebakan awal, ya. Dua nilai tebakan awal itu harus berbeda tanda. Nah, ini ya, harus berbeda tanda. Berbeda tanda maksudnya kalau Anda perhatikan di di grafik ini atau kurva ini,
maka kurva ini, perpotongan antara fungsi X ini tadi akan menghasilkan dua daerah yang berbeda. Daerah yang pertama ini XN ini daerah wilayah XN ini ya. Ini wilayah X0. Wilayah XN ini pasti semua bernilai positif. Perhatikan, X ke atas itu pasti bernilai positif. Tapi X ke bawah itu pasti daerah negatif. Ya, berbeda tanda ya, positif dan negatif. Nanti kita lihat pada slide berikutnya ada nanti perbedaannya. Ya, jadi berbeda tanda. Dan ketika dikalikan dalam formulasi matematikanya, nilai ketetapan fungsi A tadi dikalikan dengan fungsi B harus lebih kecil dari 0. Tadi di awal sudah kita singgung. Harus memenuhi syarat ini. Nah, itulah yang disebut dengan metode tertutup. Kalau kita ikuti langkah-langkah ini tadi dan persyaratan ini, maka penyelesaian persamaan non-linear yang kita lakukan termasuk di dalam metode tertutup. Gitu ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya ini. Nah, ini bagaimana sih menentukan atau apa sih syarat sebuah akar itu memang ada, gitu ya, atau syarat cukup keberadaan akar. Kita lihat tadi syarat utamanya adalah ini, tadi sudah dipersyaratkan ya. Syarat utamanya adalah ini. Pokoknya kalau memenuhi ini berarti dalam persamaan itu pasti ada akar. Tapi kalau tidak memenuhi ini tidak ada akarnya. Nggak usah dikerjakan karena memang nggak ada akarnya. Kamu kerjakan pun nggak dapat nanti. Gitu ya. Contoh, ini tadi sudah kita contohkan. Kita lihat di ilustrasinya ini. Kalau kita buat misalnya ini ada grafik ya seperti ini. Tadi sudah saya bilang bahwa daerah yang bagian atas itu adalah positif dan daerah di bagian bawah sumbu X itu adalah negatif. Sehingga karena ini mengandung dua tanda, dan bila kita kalkulasikan misalnya dengan formulasi matematika tadi, f a fungsi A dikali dengan fungsi B harus lebih kecil dari 0. Artinya nilainya itu nanti minimal harus negatif. Gitu ya. Karena kalau positif ya berarti mulai dari 0 sampai seterusnya. Gitu ya. Jadi nilai hasil perkalian fungsi A dikalikan dengan fungsi B itu harus lebih kecil dari 0. Nah, contoh tadi. Ini kan fungsinya ini karena daerah positif tadi berarti ini katakan saja F positif. Katakan ya F positif. Karena ini wilayah negatif maka ini F fungsi negatif. Nah, kita kalikan fungsi positif dikalikan dengan fungsi negatif hasilnya kan negatif. Itu ya, berarti kan lebih kecil dari 0. Itu ya. Nah, coba misalkan kalau lebih besar dari 0. Nah, ini FA kali FB lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti positif semua dong. Kalau positif semua berarti tidak menyentuh X, sumbu X. Kalau tidak menyentuh sumbu X, maka tidak ada akar. Gitu ya. Makanya syaratnya mutlak cukup ini. Gitu ya. Jadi kalau tidak menghasilkan hasil perkalian f fungsi A dengan fungsi B itu tidak di bawah 0 atau bukan negatif, maka pasti bukan atau tidak memiliki akar. Gitu ya. Nah, atau ada nanti seperti ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya ya. Ini ada sebuah grafik ya. Ini ada satu titik bersentuhan dengan sumbu X, kemudian di sini lagi ada. Kemudian di sini lagi ada. Gitu ya. Nah, kalau model seperti ini nanti, maka ini disebut dengan akar ganda. Ya, artinya lebih dari satu. Dan biasanya hasil yang ditujukan ke kita nanti adalah hanya satu. Dan biasanya pengalaman saya yang diberikan itu adalah hasil yang bernilai negatif. Tadi syaratnya ini ya. FA kali FB lebih kecil dari 0. Ya, sekali lagi biasanya hasil yang diberikan itu nanti hasil yang lebih cenderung mengarah ke hasil negatif. Gitu ya. Nah, ini nanti yang lainnya diabaikan. Nah, itu ya penggambaran dari syarat dari kecukupan keberadaan akar. Jadi nanti bisa Anda uji. Bisa Anda uji apakah sebuah persamaan yang dibuat memiliki akar atau tidak. Dengan cara apa? Anda cari dulu nilai A dan nilai B-nya.
kemudian nilai A dan nilai B itu Anda substitusikan ke fungsinya, baru Anda kalikan, Anda lihat hasil perkaliannya apakah kecil dari 0 atau tidak. Kalau kecil dari 0 berarti persamaan tersebut memiliki akar, kalau tidak berarti tidak memiliki akar, gitu ya. Nah, ini syarat kecukupan keberadaan akar. Jadi sebelum nanti Anda kerjakan sebuah soal non-linear, Anda perlu menguji itu terlebih dahulu, khususnya kalau metode tertutup ya. Anda uji terlebih dahulu apa memenuhi keberadaan akar atau tidak. Saya pikir itu penjelasan tentang pengantar solusi persamaan non-linear pada video tutorial ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu kembali.